Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Skarhayu bisa berjumpa lagi dengan Sobat Sport. Tentunya dengan harapan keadaan Sobat Sport semua sehat gitu ya, dan terus bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan kesibukan sehari-hari gitu kan. Nah, kali ini pastinya nanti Sportholic akan menyajikan informasi terkait dunia olahraga baik di Universitas Brawijaya maupun secara nasional gitu kan ya. Dan juga kita bakal kehadiran narasumber atau bintang tamu gitu ya, nanti yang kita ajak ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan karir bintang tamu kita hari ini di bidang olahraga yang beliau tekuni. Tapi sebelum itu, sekarang mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport, semoga selalu sehat dan harus banget buat jaga kesehatan. Selain untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita juga harus memastikan bahwa kandungan vitamin tubuh kita itu tercukupi setiap harinya. Makanya di sini sekarang mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita menjaga dan memastikan kebutuhan vitamin harian kita tercukupi, Oronamin C. Oronamin C ini Sobat Sport adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan juga aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemenin sama Oronamin C. Oke, karena pastinya Sobat Sport juga udah nggak sabar gitu ya buat kenalan sama narasumber kita hari ini dan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Itu boleh di-spill dong. Kesibukan aku sebagai mahasiswa pastinya kuliah ya Kak. Terus ikut UKM bulu tangkis gitu. Oke, udah ke-spill ya Sobat Sport kalau narasumber kita hari ini ikut UKM bulu tangkis. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh dong kenalan dulu gitu, namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa Sobat Sport? Halo semuanya, kenalin nama aku Fidela Pampila Dewi, biasa dipanggil Dela. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2023. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Dela gitu ya, tentang perjalanan Kak Dela di olahraga bulu tangkis. Tadi udah disebutin kalau ikut UKM bulu tangkis. Kira-kira boleh dong diceritain awal mulai ikut bulu tangkis tuh sejak kapan sih? Apakah sejak awal masuk kuliah ini atau udah lama sebelum itu? Kalau awal ikut bulu tangkis itu dari kelas 2 SD dulu. Masih kecil banget ya. Terus jadi olahraga bulu tangkis itu sebenarnya olahraga turun-temurun Kak. Jadi dari kakek saya terus turun ke ayah saya terus ke saya gitu. Oh, berarti emang udah ada background ini ya, keluarga yang emang ikut atau ahli lah menekuni bulu tangkis itu. Sampai akhirnya Kak Dela juga akhirnya memutuskan untuk ikut juga. Apa memang diarahkan atau emang punya ketertarikan sendiri gitu ngelihat ayahnya atau kakeknya main bulu tangkis? Gimana? Awalnya dikenalin sama ayah. Jadi waktu kelas 2 itu datang ke salah satu klub yang ada di Malang, terus lihat dulu gitu bulu tangkis kayak gimana, terus akhirnya tertarik gitu buat ikut. Oke, berarti awalnya memang dikenalkan dulu gitu ya, terus memang ketertarikan muncul dari diri Kak Dela sendiri. Iya benar. Berarti sejak kelas 2 SD sampai sekarang masih terus menekuni olahraga bulu tangkis. Iya, itu sempat ada mandek atau terus dari SD, SMP, SMA ke kuliah? Terus sih Kak, dari terus SD. Ya? Berarti nggak ada yang kayak hiatus atau berhenti dulu berapa bulan, setahun, nggak ada ya? Nggak. Wah, luar biasa, berarti itu udah hampir berapa tahun itu? 10 tahun lebih ya? Udah berapa belas tahun gitu ya? Iya benar Kak. Bosan nggak? Maksudnya kayak pasti kan selama dari SD, terus SMP, SMA, bahkan masuk kuliah juga masih terus bulu tangkis terus gitu. Pernah nggak sih ada rasa bosan atau pengen cari kesibukan lain gitu? Ya pernah sih Kak, karena kan kayak pernah capek gitu ya ikut latihan terus gitu, capek. Tapi dari capek itu ingat lagi ke tujuan awal ikut bulu tangkis kayak gitu, target-target yang belum tercapai kayak gitu. Wah, luar biasa. Tapi apa sih yang bikin Kak Dela ini stay gitu menekuni bulu tangkis gitu dibandingkan dengan olahraga lainnya mungkin? Bulu tangkis karena mungkin motivasinya karena pengen menang gitu ya di salah satu event, di target kedepannya kayak gitu. Oke, berarti emang kayak punya goals yang udah di set gitu kan, pengen ikut pertandingan kejuaraan apa, pengen mencapai apa gitu ya. Itu yang bikin akhirnya terus
bertahan gitu di bulu tangkis. Tapi pernah nggak sempet nggak nyobain olahraga lain gitu selain bulu tangkis? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti emang bulu tangkis nih udah kayak Melekat gitu. cocok banget ya, melekat banget sama Kak Dela. Oh, luar biasa. Berarti kalau tadi kita awal kan Kak Dela cerita ada background memang ya dari keluarga, dari kakek ke ayah itu memang di bulu tangkis gitu. Tapi kalau misalkan pasti kan waktu sekolah terus ikut pertandingan kejuaraan itu kan adalah waktu masa-masa latihan juga dispen gitu. Gimana sih dukungan lingkungan sekitar mungkin dari pertemanan atau dari guru-guru waktu itu? Kalau keluarga mungkin pasti suportif gitu ya. Kalau di sekolah guru-guru sama temen pasti nge-support sih Kak, nge-support semua. Kalau ada dispen juga ngizinin gitu buat ikut event. Teman-teman juga ngasih dukungan, kadang juga nanya-nanya gimana pertandingannya kayak gitu. Ngasih support. Berarti alhamdulillah support semua ya. Oke, nah kan udah lama banget nih menekuni bulu tangkisnya dari kelas 2 SD gitu. Apa sih yang Kak Dela rasain gitu saat ini, mungkin sampai saat ini gitu kan? Privilege apa sih yang dirasain ketika udah menekuni bulu tangkis sejauh ini gitu, dan dengan mengikuti banyaknya pertandingan dan kejuaraan pastinya, itu apa sih yang dirasain? Yang aku rasain mungkin kayak dapat banyak temen ya kan, yang sama-sama hobinya bulu tangkis gitu, jadi bisa bertukar pengalaman gitu ya. Terus selanjutnya itu ada mungkin kalau masuk sekolah SMP, SMA, kuliah itu bisa kebantu gitu dari jalur prestasi dari bulu tangkis kayak gitu. Iya, piagamnya gitu. Tapi kalau misalkan dari ini sendiri, Kak Dela sendiri nih pribadi ya, personal yang menekuni bulu tangkis dari waktu yang lama gitu kan, keunggulan olahraga ini tuh apa sih? Maksudnya keistimewaannya tuh apa sih dibandingkan yang lain? Keistimewaan mungkin kalau bulu tangkis itu ada eventnya ada banyak gitu Kak, pertandingannya ada banyak. Terus yang ikut juga banyak gitu Kak, pesertanya biasanya yang ikut. Ya, jadi juga bisa nambah relasi, koneksi, relasi, terus juga kesempatan juga banyak banget gitu ya kalau di sini populer gitu ya, termasuk olahraga populer juga gitu. Oke, luar biasa Sobat Sport, obrolan awal kita gitu ya, obrolan pembuka dengan Kak Dela gitu kan, tentang perjalanannya yang ternyata Kak Dela ini udah dari kelas 2 SD gitu kan menekuni bulu tangkis. Tapi pastinya nanti akan banyak juga cerita-cerita yang akan diceritakan oleh Kak Dela. Tapi kita nggak akan habiskan sekarang juga, akan ada sambilan sejenak gitu ya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini, dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Dela. Ya, kalau tadi Kak Dela udah cerita gitu ya, awal mulai ikut bulu tangkis itu seperti apa, terus juga gimana support lingkungan sekitar gitu, terus apa aja sih yang dirasain gitu kan setelah menekuni bulu tangkis sekian lamanya gitu kan. Masih banyak banget ternyata benefit yang dirasain oleh Kak Dela, termasuk salah satunya relasi dan juga kesempatan buat ikut event tuh banyak banget gitu ya, tinggal milih aja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang event, kira-kira apa sih, boleh dong diceritain pengalaman yang paling berkesan mungkin ya, entah itu pengalaman pertama atau event pertama, kejuaraan pertama, atau mungkin yang sampai saat ini tuh masih membekas banget gitu di benaknya Kak Dela. Yang menurut aku ya Kak, yang paling berkesan itu di event Porprov di tahun 2023, karena event itu tuh ada bergu gitu. Di event itu ada bergu di mana dalam satu timnya itu ada 5 orang, di mana ada 2 tunggal dan 1 ganda. Nah, satunya itu cadangan kayak gitu Kak. Di situ juga alhamdulillah dapat medali kayak gitu di tahun 2023. Di tahun 2023 berarti itu awal masuk kuliah ya? Iya, waktu maba. Waktu maba gitu. Itu udah bergabung dengan UKM badminton? Iya, udah. Oke, luar biasa. Berarti itu Porprov itu mewakili Kabupaten Malang? Iya, Kabupaten Malang. Malang di tahun 2023.
selain mungkin ada nggak sih cerita unik atau cerita lucunya dari proses ikut Porprov itu, entah mungkin waktu pemilihan seleksi atau mungkin ketika kejuaraan itu hari H-nya, atau ada nggak yang bikin Kak Dela tuh selain mungkin apa ya, karena tingkatnya provinsi terus juga bergu itu tadi, apa yang bikin akhirnya itu kayaknya ini yang paling berkesan nih buat aku? Karena itu kayak pertama kali ikut event yang lumayan bergengsi ya Kak, kalau Porprov itu. Jadi makanya kayak sangat berkesan gitu di aku. Kalau mungkin kalau cerita unik itu ada cerita yang lain Kak. Jadi waktu awal dulu ikut event waktu kelas 2 SD itu antar sekolah itu O2SN di tingkat kecamatan. Jadi itu waktu itu aku kelas 2, nah lawannya itu kelas 5 SD. Nah itu dapat skor 0 sama 3 Kak. Jadi kayak dari itu jadi termotivasi gitu buat latihan terus kayak gitu. Apalagi dulu juga lawannya ini ya dari senior, anak kelas 2 dilawanin sama anak kelas 5 gitu. Bener. Tapi itu juga jadi ini ya berarti ya pemantik awalnya, akhirnya Kak Dela juga wah aku harus bisa nih nyetak skor yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu mungkin ya. Oke, luar biasa. Kalau misalkan event terbaru yang habis diikutin, boleh dong diceritain habis ikut apa nih? Dengar-dengar kemarin habis bawa pulang medali juga ya? Yang terbaru kemarin dari event 11 Maret Cup Kak, di Solo. Itu event nasional, kebetulan dapat juara 3. Oh, alhamdulillah. Itu kategori apa? Bergu juga atau tunggal? Ganda campuran. Ganda campuran. Iya benar. Oke. Nah biasanya Kak Dela sendiri kalau misalkan ikut event-event kayak gitu ya, kejuaraan badminton tuh infonya dari mana sih biasanya? Apakah dari pelatih atau dari teman atau dari scroll medsos? Kalau info event itu dari UKM sendiri Kak. Jadi terus pelatihnya ngasih tahu, dan biasanya ada seleksi juga yang ikut atau enggak siapa yang mau gitu event tersebut. Oke, gitu. Nah, berarti kalau event-event tuh termasuk sering juga ya ikutnya? Iya, lumayan sering. Lumayan sering. Sejak kelas 2 itu berarti udah aktif juga ikut lomba ya? Ikut kejuaraan juga ya? Iya, benar-benar. Berarti nggak cuma yang maksudnya kan mungkin ada orang yang 1 tahun dulu baru ikut kejuaraan itu, berarti langsung ikut nyoba buat pengalaman juga. Buat ini ya, tahu sebenarnya kemampuan aku udah sampai mana sih gitu. Bener. Oke, luar biasa. Nah tapi yang mungkin bikin Sobat Sport juga penasaran gitu kan ya, tadi kan Kak Dela juga sempat mention kalau selama dari kelas 2 SD sampai sekarang itu nerus kan, maksudnya nggak ada momen yang berhenti dulu, istirahat atau bosen dan lain sebagainya. Selain motivasi yang tadi Kak Dela sebutkan gitu, ada nggak sih yang bikin bener-bener Kak Dela nih aku kayaknya nerus nih, maksudnya kayak mungkin peralihan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, itu kan pasti ada lah ya masa-masa kayaknya pengen nyoba hal baru deh. Tapi apa yang bikin Kak Dela tuh tetap terus badminton aja? Mungkin pengen terus badminton karena ada dukungan dari orang tua juga Kak ya. Jadi makanya kayak milih gitu buat ikut badminton lagi, ikut lagi gitu. Bahkan sampai sekarang kuliah. Iya, sampai kuliah. Luar biasa. Tapi kalau misalkan kan dari ada beberapa fase nih, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Ada nggak sih perbedaan signifikan di tiap-tiap chapternya gitu yang kerasa gitu? Kayak misalkan waktu SMP dulu tuh lebih sering ikut lomba atau semangatnya tuh lebih kayak gimana, atau sebenarnya sama aja cuma berbeda di lingkungannya aja kayaknya? Kalau itu mungkin yang beda itu di SMA ya Kak, karena SMA itu kan masa COVID ya, jadi latihan itu mungkin dikurangi, terus karena event juga kurang ada kayak gitu Kak kalau di SMA. Kalau yang lain mungkin sama aja kayak gitu. Sama ya, berarti emang luar biasa ya Sobat Sport, berarti
maksudnya kita mungkin dalam rentang waktu yang panjang itu kan pasti akan ada masa motivasi naik turun, semangat naik turun. Tapi Kak Dela ini berhasil mempertahankan itu gitu, walaupun mungkin memang pernah mengalami masa itu ya kayak, tapi nggak sampai yang berhenti gitu kan. Nah itu nanti kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi, kira-kira gimana sih caranya Kak Dela ini mempertahankan itu gitu kan, mempertahankan semangatnya dan konsistensinya dalam berlatih dan menekuni olahraga bulu tangkis ini. Tapi setelah yang satu ini Sobat Sport, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama sekali di sini dan juga Kak Dela, narasumber kita hari ini yang tadi juga udah bahas banyak hal ya, mulai dari cerita awalnya Kak Dela menekuni bulu tangkis itu seperti apa, sampai event-event apa aja yang pernah diikuti, dan tadi kita sempat bahas tentang ini ya, semangat tuh kan pasti pernah naik turun, tapi Kak Dela adalah salah satu orang yang bisa mempertahankan lah ya, bisa dibilang, karena nggak berhenti gitu, jadi tetap lanjut terus gitu, walaupun mungkin sempet nggak sih Kak ngerasa down kayak aduh aku capek sebenarnya, pengen berhenti atau kayak gimana? Kalau sempet sampai down itu enggak ya Kak, mungkin lebih ke capek itu di tahun 2023, karena emang kayak waktu itu kan masih maba ya kan, dan waktu itu mempersiapkan event Porprov itu, jadi harus latihan hampir tiap hari, terus ada kuliah juga dan harus adaptasi gitu kan, jadi nggak ada waktu buat nongkrong sama teman-teman kayak gitu. Oke. Nah itu gimana sih caranya Kak Dela sendiri ketika masa-masa itu datang gitu, maksudnya ketika capek itu apa yang dilakukan? Mungkin itu bisa jadi tips juga buat Sobat Sport yang mungkin saat ini lagi menekuni olahraga atau menekuni sesuatu gitu kan, ketika momen-momen turunnya itu datang tuh apa sih yang bisa dilakuin biar bisa naik lagi? Mungkin kayak inget lagi ke tujuan awal kita, karena memulai itu untuk apa gitu, kayak target kita kayak gimana kayak gitu. Oke, berarti itu bisa jadi salah satu pemacu semangat juga gitu ya. Targetku belum tercapai nih, aku masih harus bangkit lagi buat mencapai target itu. Bener-bener. Oke, luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal target nih, Kak Dela sendiri apa sih targetnya di olahraga badminton ini, target pribadinya ada nggak? Karena bulan depan ini karena ada UB ngadain event ya Kak, tingkatnya nasional, dan kebetulan ada beregu juga gitu. Mungkin di sana saya bisa dapat poin, bisa nyumbang gitu, menyumbangin nama Universitas Brawijaya kayak gitu. Amin. Maksudnya nanti juga doakan juga gitu kan sama siapapun yang menonton gitu kan, nanti Kak Dela juga bisa menorehkan prestasi, terus nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini gitu. Dengan prestasi terbarunya Kak Dela. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan kita juga udah ngobrolin banyak tentang event yang pernah Kak Dela ikutin gitu kan. Pasti kan di tiap-tiap event tuh punya ini ya, nilainya sendiri gitu kan, kayak ada poin-poin ceritanya sendiri gitu. Kira-kira kalau misalnya diringkas gitu ya dari banyaknya event itu, boleh dong diceritain suka dukanya sama Kak Dela tuh menekuni olahraga bulu tangkis ini dan ikut banyak ya event-event itu untuk berusaha meraih prestasi. Kalau suka itu mungkin ya kalau menang event pasti suka ya Kak. Kalau dukanya mungkin membagi waktu bisa untuk kuliah, untuk latihan, jadi kekurangan, mungkin kurang waktu buat ketemu sama temen, main kayak gitu, dan harus bisa membagi waktu itu sih Kak. Nah tapi kalau masalah membagi waktu nih atau manajemen waktu kan, Kak Dela itu kan udah dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah gitu kan, struggling atau berusaha untuk membagi waktunya. Pasti kan di tiap-tiap masa tuh beda ya caranya untuk membagi waktu. Kalau Kak Dela sendiri gimana? Untuk kan harus ini ya, work life balance gitu ya bahasanya. Jadi kalau misalkan di bulu tangkisnya balance, harus
mungkin sesekali refreshing sama teman-teman, hangout, itu kayak gimana selama ini? Mungkin kayak ngebagi waktu buat prioritas gitu Kak. Jadi kayak kalau misal ada tugas yang deadline-nya deket gitu ngerjain tugas dulu. Tapi ya latihan tetap latihan kayak gitu Kak. Kalau buat sama nongkrong refreshing mungkin kalau pas ada waktu luang gitu refreshing sih Kak. Oke, berarti emang harus dilatih juga ya, Ya harus belajar juga ya, karena kalau nggak terbiasa juga mungkin akan susah, dan kalau ada situasi baru juga akan menyesuaikan lagi gitu ya. Kuncinya tadi kata Kak Dela adalah skala prioritas gitu. Iya, Jadi kita harus tahu kegiatan-kegiatan apa aja, apa yang harus kita lakukan itu prioritasnya seperti apa supaya nanti waktunya tidak terbuang sia-sia juga. Benar Kak. Gitu. Luar biasa, berarti memang apa ya? Kita sebagai mahasiswa juga gitu ya, Kak Dela, ketika punya kegiatan lain juga harus bisa membagi waktu dengan baik juga, karena tanggung jawabnya juga nggak cuma di bulu tangkis aja, tapi juga ada mahasiswa pendidikan juga. Luar biasa. Tapi kalau ditanya soal masih tentang membagi waktu gitu ya, momen apa yang menurut Kak Dela ini paling susah gitu, paling challenging gitu untuk ngebagi waktunya gitu? Apakah waktu kuliah, waktu SMA, atau kalau ngebagi waktu mungkin waktu kuliah ya Kak, karena kuliah itu kan jam kuliah kan nggak nentu ya. Jadi harus bisa membagi waktu ketika kosong, bisa buat latihan atau buat refreshing kayak gitu. Oke, tapi sejauh ini aman ya? Aman. Luar biasa. Nah, karena tadi banyak banget gitu kan obrolan tentang event-event kejuaraannya, terus juga tadi Kak Dela juga udah sempat cerita dan menyampaikan tentang targetnya sendiri gitu. Kalau sejauh ini selain target yang event di bulan depan itu, ada nggak kayak cita-cita khusus gitu di olahraga bulu tangkis ini? Maksudnya kayak pengen jadi atlet nasional kah, atau pengen ikut kejuaraan apa yang mungkin itu butuh waktu juga untuk mencapainya? Mungkin kalau buat jadi atlet yang profesional kayaknya enggak sih Kak ya. Mungkin kayak cita-citanya mungkin bisa bangun gedung sendiri gitu ya, bisa buat latihan atau bisa disewain kayak gitu Kak. Oke, berarti juga jadi ini ya, mendirikan tempat belajar juga untuk orang lain. Luar biasa. Semoga itu nanti bisa terwujud gitu kan ya, supaya nanti orang lain juga bisa merasakan manfaatnya gitu. Mungkin terakhir ya Kak Dela, untuk penutup juga boleh dong disampaikan ke Sobat Sport gitu, pesan gitu untuk Sobat Sport yang mungkin lagi menekuni bulu tangkis khususnya, dan gimana sih caranya supaya bisa survive gitu, jadi nggak cuma main aja tapi bisa dapat benefit yang emang bisa bermanfaat gitu untuk Sobat Sport. Ya, buat teman-teman di sana yang nonton video ini, yang merasa capek atau gagal itu, kalian jangan patah menyerah, terus semangat buat latihannya, jangan lupa diimbangi dengan doa karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak Dela karena sudah berkenan hadir di sini, berbagi cerita dan pengalamannya ke Sobat Sport. Semoga apapun obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton, dan semoga Kak Dela sukses selalu. Iya, makasih Kak. Oke Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Dela. Semoga bisa menginspirasi, dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode Sportholic berikutnya, karena pastinya akan ada narasumber menarik dengan cerita dan pengalamannya yang juga inspiratif untuk Sobat Sport. So, aku Sekar Hayu dan juga saya Dela, pamit undur diri. See you on the next video dan sampai jumpa.